Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pandawa dengan NIM 2015037 dari kelas B KPI 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baik, saya akan memaparkan dan menjelaskan cerita dari yang pertama Siti Maryam, yang kedua Luqmanul Hakim, dan ketiga yaitu kisah para nabi. Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita yang paling suci di antara seluruh wanita di muka bumi. Diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam membuat Maryam terpelihara dengan baik dan dapat menjaga kesucian dirinya. Maryam berdiam diri di Baitul Maqdis, yaitu di kota Ilyas, Yerusalem, tempatnya dalam beribadah dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Mulia dan sucinya Maryam diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan ada salah satu surah dalam Al-Qur'an yang menyatakan namanya. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu wa inna Allaha ashtafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'i alamin. Artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia." Quran Surah Ali Imran ayat 42. Maryam lahir di keluarga Imran. Ayah Maryam adalah Imran bin Yasim dan ibunya bernama Hannah binti Yaquts. Mereka adalah kalangan kaum yang soleh di Nazaret, sebuah tempat di utara Israel. Hannah, ibunda Maryam, selalu menjaga kesucian dirinya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Imran juga adalah seorang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah lama menikah, Imran dan Hannah belum juga dikaruniai seorang anak, padahal hal ini adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh Hannah. Hannah selalu memanjatkan doa kepada Allah untuk memberikan keturunan. Sehingga suatu hari Allah mengabulkan doa Hannah tersebut di usia mereka yang cukup tua, namun tiada yang mustahil bagi Allah. Imran dan Hannah sebenarnya menginginkan anak laki-laki, namun Allah menghendaki anak perempuan yang lahir. Hannah sedikit kecewa dengan hal ini, namun demikian Hannah selalu mendoakan anaknya dalam kandungan seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 35. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa Allahu a'lamu bima wada'at wa laysal uzzakaru ka'al unas wa inni sa'ammaituha Maryama wa inni a'uzuha bika wizariyataha minal syaitanir rajim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada dalam kandunganku, agar menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Datangi oleh seorang pemuda yang menyamar menjadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Maryam. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bikalimatin minhu asmuhul masihu Isa abnu Maryama wajiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat daripadanya, berupa seorang putra namanya Al-Masih Isa, anak Maryam. Ia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang yang dekat kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 45. Qalat rabbi anna yakunu liwaludu wa lam yamsasni basar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha iza qada'a amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan Maryam menjawab, "Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putra, padahal tidak seorang lelaki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Begitulah Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Apabila Allah akan menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah. Lantas terjadinya dia." Quran Surah Imran ayat 47. Demikianlah pada akhirnya Maryam mengandung dan seluruh masyarakat kaumnya mempergunjingkan hal itu. Maryam dianggap sebagai wanita pezina. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki manapun?
Hati Maryam sedih mendengar hal ini. Namun demi bayi yang diberikan Allah pada rahimnya, Maryam berusaha bersabar dan bertahan hingga kandungannya mencapai usia 9 bulan dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kisah Maryam begitu menyentuh hati. Demi mempertahankan anak dalam kandungannya, beliau rela dihina, dicaci maki oleh kaum kala itu. Tanpa bantuan seorang pun, Maryam melahirkan Isa dengan izin Allah. Hal itu terjadi, Allah memberi rezeki berupa makanan dan air yang mengalir untuk Maryam dan bayinya, yakni Isa al-Masih atau Isa alaihissalam. Demikianlah kisah Maryam yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, apalagi di kaum perempuan muslimah, untuk selalu menjaga kesucian diri, bersabar dan tabah dikala cobaan melanda, serta selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Sang Pencipta alam beserta isinya. Luqmanul Hakim. Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Luqman al-Hakim ini adalah orang biasa, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman. Luqman al-Hakim merupakan salah satu orang salih yang dipilih oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurullah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam surah Al-Luqman ayat 12, Allah menjelaskan bahwasannya Luqman diberi pengetahuan dan kebijaksanaan oleh Allah. Nasihat Luqman pada anaknya dianggap sebagai salah satu bentuk akhlak mulia yang universal bagi seluruh umat manusia. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqman al-Hakim adalah seorang pencari kayu bakar di Habsi. Ia tidak terlahir dari kalangan nabi, ulama, maupun kaum terpandang lain. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Luqman al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada salah satu kisah Luqman al-Hakim yang menjadi suri teladan yang baik bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Diceritakan oleh tokoh al-historis Islamik, yaitu Nasaruddin. Pada suatu ketika, Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Lalu, lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah Bapak, apa kamu nggak kasihan? Masa keledai kecilnya begitu dinaiki 2 orang?" Akhirnya anaknya disuruh turun lalu bertemu lagi dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, "Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu. Tega-teganya masa dia naik keledai anaknya yang nuntun?" Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampai di suatu kumpulan masyarakat lagi, keduanya mendapat cercaan atau cemooh lagi. Masa anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai sementara dia nuntun, padahal sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat lagi dan lagi, mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mau mengerti fungsi dari keledai tersebut. Luqman al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dengan dan menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqman al-Hakim dan putranya yang menjadi suri teladan yang baik. Demikianlah kisah hebat dari Luqmanul Hakim. Kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah atau peristiwa tersebut. Kisah para nabi. Di sini saya akan mengambil kisah nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rashid yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat.
Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rashid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Akan tetapi, Nabi Nuh tak akan patah semangat. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan dakwah dari Nabi Nuh tersebut. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Nuh. Qalu ya Nuhu qad jadalatana fa aksarata hidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Artinya, mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Hud ayat 32. Nabi Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman kepada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal besar untuk mengangkut orang-orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera atau kapal besar tadi dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapatkan cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera atau kapal besar itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggelamkan daratan. Summa aghraqna ba'dul bafin. Inna fi zalika la'abah wa ma kana aksaruhum mu'minin. Artinya, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian, sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 119 sampai dengan 120. Dalam orang-orang yang tenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, yakni Kan'an dan istrinya yang durhaka. Anak Nabi Nuh dan istrinya tersebut membantah akan ajakan dari Nabi Nuh tersebut. Bahkan anaknya tersebut mencela Nabi Nuh dan menyatakan bahwa ayahnya gila dikarenakan membuat kapal di atas gunung. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak. Dan dia yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar tersebut. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuat lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Kiranya kita dapat mengambil keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk pelajaran yang sangatlah penting. Demikianlah video penjelasan, video pembelajaran, dan pemaparan yang dapat saya sampaikan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.